Kakak, lihatlah di ujung sebelah kiri sana, di sebuah gedung tertinggi itu. Suatu hari nanti, kita berharap dapat bekerja di sana. Setelah itu, kita bisa hidup yang lebih baik dari hari ini. Dan kakak, tidak perlu bekerja dengan keras, biar kita yang bekerja. Amin. Semoga kamu bisa mengejar semua mimpimu. Tekunlah belajar, Dek. Balas Rani. Siap kakak, itu sudah pasti, ucap kita dalam menggeledotan manja di sisi Rani. Di sebuah bangku taman bermain di pinggiran jalan. Kita pulang yuk, sudah malam, ajak Rani. Mereka berjalan di tepian trotoar. Jalanan begitu gelap, minim sekali cahaya dengan lampu jalanan. Di kesunyian malam ini, sesekali hanya berlalu kendaraan masuk menuju ke sebuah komplek perumahan mewah. Hingga di saat sebuah mobil melewati mereka, dengan angkuhnya membuang beberapa botol kosong plastik dari balik jendela mobil mereka, melempar sembarangan di tengah jalan. Kita yang merasa kesal dengan kelakuan mereka yang membuang sampah semaunya di jalanan dengan menggerutu, berteriak. Hei, mengapa kamu membuang sampah dengan sembarangan? Tetapi sepertinya pengemudi mobil tersebut tidak peduli, cuma tertawa dan melajukan kendaraannya lebih kencang lagi. Meskipun dengan rasa yang masih jengkel, kita berlari mengutip botol kosong tersebut. Prak! Kejadian yang sangat cepat terjadi. Secara tiba-tiba, sebuah mobil hitam menabrak kita dari belakang. Kita! Rani berteriak, berlari ke arah kita. Sudah tidak sadarkan diri, tergeletak di tengah jalan. Sekujur darah segar sudah membasahi seluruh kepala kita. Kita, bangun dek! Rani memanggil kita dengan histeris. Sekilas Rani melihat mobil hitam yang menabrak kita tersebut berhenti sejenak, tetapi tidak turun segera dari kemudi setir. Dari remang-remang cahaya, Rani melihat seperti seorang lelaki berkacamata, berumur sekitar hampir setengah abad. Hei Pak, tolonglah turun bawa adik saya ke rumah sakit. Rani menangis memohon dengan berteriak sekencang-kencangnya. Tetapi dengan sikap congkak, bapak tersebut memilih pergi, berlalu begitu saja, meninggalkan mereka tanpa sedikit pun rasa kasihan. Hei Pak, tolong jangan pergi, teriak kita. Dalam beberapa detik, mobil tersebut menghilang dari jalanan. 5567DL. Sekilas Rani melihat dan menghafal plat mobil tersebut. Tolong, siapa saja yang ada di sana? Rani panik, terus-menerus berteriak tanpa henti. Seorang pemuda yang kebetulan melalui jalan tersebut menghentikan mobilnya dan menepi, menghampirin Rani. Rani dengan keadaan linglung terus memeluk kita, seakan setengah jiwanya pergi dengan melihat keadaan kita sudah sekarat. Tolong bawa adik saya ke rumah sakit, Kak. Rani memohon kepada pemuda tersebut. Ayo,
Cepat, ucap Nadeo tanpa menunggu, langsung bergerak cepat menggendong Gita ke dalam mobilnya. Apa yang telah terjadi? Tanya Nadeo, sembari menyetir dengan kencang menuju rumah sakit terdekat. Sebuah mobil hitam menabrak adikku, tapi dia berlalu pergi begitu saja, jawab Rani. Nadeo dengan geram spontan menjawab, dasar brengsek, manusia binatang. Menanti sesaat di ruang tunggu, seperti waktu yang berjalan sangat lambat, gelisah dan kebimbangan dengan kondisi Gita. Apakah masih dapat tertolong atau Tuhan berkehendak lain? Berselang waktu kemudian, seorang dokter datang menghampiri. Keluarga dari pasien Gita mana? Saya, Pak, jawab Rani. Sang dokter pun menjelaskan kondisi Gita yang tidak baik. Pasien ini sudah kehilangan banyak darah. Terjadi trauma pendarahan otak sangat serius. Tindakan operasi harus segera dilakukan. Tolong ke kasir secepatnya dan selesaikan administrasi terlebih dahulu untuk tindakan pengobatan selanjutnya. Lemah tidak bermaya mendengarkan kabar tersebut. Rani memohon dengan menyatukan kedua tangannya. Sampai serius seperti ini kah dokter? Tangis pilu, Rani berteriak. Tetapi saat ini saya tidak punya uang, dok. Tolong selamatkan adik saya terlebih dahulu. Saya akan usahakan mencari biayanya. Tolong saya, dokter. Tolong. Dokter Gani dalam diam tidak memilih pilihan yang lain selain mengikuti prosedur dari rumah sakit. Dokter, segeralah lakukan tindakan operasi. Saya akan uruskan administrasinya, ucap Nadeo. Baik, setelah selesai dengan administrasinya, segeralah ke lantai 2, menunggu ruang tunggu operasi, balas Dokter Gani, dan langsung berlalu meninggalkan Nadeo dan Rani. Seakan seluruh jiwa penuh rasa haru, masih ada seorang manusia ciptaan Tuhan yang peduli dengan keadaan Rani. Terima kasih, saya akan membayarnya kembali secepatnya. Tidak perlu dipaksakan, yang penting sekarang doakanlah yang terbaik untuk adik kamu. Coba sekarang kamu segera hubungin orang tua kamu, balas Nadeo. Saya tidak bisa menghubungi mereka sebab mereka sudah tiada. Sekarang saya tinggal berdua saja. Kami tidak mempunyai siapa-siapa, jawab Rani. Maaf, maksud kamu tidak ada keluarga satupun selain kalian berdua? Nadeo yang bertanya dengan perasaan iba. Iya kak, saya sangat takut kehilangan adikku. Semoga kita tidak meninggalkan aku sendiri seperti kedua orang tuaku. Terpanggil hati ingin memberikan support kepada Rani, Nadeo menepuk pundak Rani perlahan. Kita pasti selamat, percayalah. Mari kita ke kasir, selesaikan terlebih dahulu administrasi, ajak Nadeo. Baik, terima kasih. Oh ya, nama kakak siapa? Ucap Rani. Nadeo. Dan kamu?
Balas Nadio, saya Rani.